Shalom. Ya, selamat pagi. HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan kepada kita semua jemaat yang hadir di gereja, begitu juga yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui live streaming. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa masing-masing dan mengambil waktu teduh. Amin. Mari kita angkat puji-pujian dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1 sampai yang 3. Mari beribadah pada Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus buat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum atau titahnya yang pertama beserta dengan artinya. Dengarlah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih,
dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 3 dan 4. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakan segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 792 ayat 1 dan 3. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu ini, yang tertulis di Kejadian pasal 17, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ke-7, dilanjutkan dengan 15 dan 16. Kita bersama-sama membacakannya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Dari buku nyanyian nomor 228 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja. Shalom. Mari kita mendengarkan warta gereja kita hari ini di Minggu Reminiscere 25 Februari 2024 dengan topik minggu kita, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Yang pertama, bagian Koinonia 2.1, Sermon Koordinasi Parhalado. Sermon Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 27 Februari 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Bagian yang ketiga, Marturia 3.1, Sumbangan Mebel Air. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan sumbangan untuk pengadaan mebel air rumah dinas pendeta fungsional. Sumbangan tersebut dikumpulkan ke depan melalui amplop bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop telah disediakan oleh Huria. Bagian kelima, pemberitahuan 5.1, berita duka. Pada hari Rabu yang lalu 21 Februari 2024 telah meninggal dunia Bapak Sintong Munte, terlahir 27 Desember 1949, tutup usia 75 tahun, yang beralamat di Jalan Jangkrik 1 nomor 11, Komplek Permana Indah Citerep Cimahi, Nahina Baluhon, Ibu Tina Tiurma Boruh Tagalung dari WEK 5. Dan pada hari Jumat yang lalu juga 22 Februari 2024 telah dimakamkan di TPU Santiong Jalan Kolmas Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2, Jemaat baru terhitung mulai hari ini Minggu 25 Februari 2024 menjadi jemaat yang baru. 1. Lamsiar Andreano Sitanggang dengan Depita Sonia Veronica Borusi Matupang yang beralamat di Cilame, yang datang dari Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, dan berdomisili di WEK 7. Kepada keluarga yang baru kami mohon berdiri di tempat. Selamat datang di Gereja HKBP Jalan Lurah. Jadilah jemaat yang baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, keluarga Sintua Dr. Andus John Henry Edison Pangaribuan, Inang Mary Rose Wita Borusilalahi, yang beralamat di Jalan Arjuna Blok E 4 nomor 2 Perum PPI Padalarang, yang datang dari Gereja HKBP Bandung Timur, Resok Bandung Timur. Beliau akan beribadah nanti di ibadah siang. 5.3, pemberkatan nikah. Warta yang kedua, atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andre William Nainggolan SARS, putra dari Bapak Dr. Andus Swediman Nainggolan MPD, Ibu Situa L. Rusmiati Borusinaga SKM,
yang beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 24 RT 04 RW 04 Pojok Cimahi, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi dari wilayah 3 dengan saudari Jennifer Marcella Borumunte ST MBA, putri dari Bapak Insinyur Joharlam Munte dan Ibu Dr. Anda Marlina Rostiwati Boruhuta Galung yang beralamat di Komplek Taman Bukit Cibogo, Blok 13 nomor 11B. Anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi berwilayah di WEK 8. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 2 Maret 2024 masuk pukul 09 WIB di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.4 Pembukaan sermon WIB dan kategorial. Pada hari Rabu 6 Maret 2024 masuk pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan ibadah pembukaan sermon WIB tahun 2024 dan kategorial bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi kategorial untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut dan kami mohon kehadiran kita semua jemaat. 5.5 Ibadah Passion pada hari Rabu 13, 20 dan 27 Maret 2024. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion 1, 2 dan 3 bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial juga untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WIB. 5.6 Pindah rumah pendeta fungsional. Rumah pendeta fungsional akan habis masa kontraknya pada bulan Maret 2024 dan rumah yang baru sudah selesai. Supaya bisa ditempati perlu pengadaan inventaris mebel air di rumah tersebut. Sampai hari ini sudah ada jemaat yang menyumbang barang-barang yang diperlukan, antara lain kita melihat daftar barang-barang yang sudah tersedia di bawah di warta kita saat ini. 5.7 Sumbangan barang inventaris. Gereja kita menerima sumbangan barang inventaris berupa 1 unit filing kabinet dan 2 unit meja kerja dari keluarga O Hutajulu Inang Boru Panggabean WEK 4 dipakai untuk sekolah minggu. 5.8 Periodisasi. Pada hari Selasa 5 Maret 2024 gereja kita akan melaksanakan periodisasi untuk memilih 1 MPA yaitu Parartaun Bendahara Huria Sekretaris Huria. Yang kedua, ketua dewan yaitu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. Yang ketiga, Badan Audit Huria. Yang keempat, utusan Sinodi Godang dari Sintua. Utusan distrik dari Ruas. Berikutnya pendamping remaja atau pendamping bajar-bajar. Terus pengurus kebaktian sore dan Badan Pengelola Gedung Sekolah Minggu. Dan pada tanggal 6 sampai 22 Februari 22 Maret mungkin ya 2024 dilaksanakan pemilihan pengurus kategorial di Dewan Koinonia dan seksi-seksi yang ada di Dewan Marturia serta Dewan Diakonia. Adapun rencana pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 dalam ibadah siang. 5.9 Pensiun Sintua. 1 pada hari Jumat 12 April 2024. Amang Sintua Pontas Pangaribuan Boru Nenggolan WEK 4 akan memasuki masa pensiun atau purna bakti. Ibadah pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 April 2024. Yang kedua, pada hari Senin 20 Mei 2024, Amang Sintua Hasim Majuntak Inang Boru Hutahayan WEK 4 akan memasuki masa pensiun atau purna bakti. Ibadah pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Mei 2024. 5.10 Tok-Tok Ripe. Sesuai dengan hasil rapat huria untuk tahun ini, gereja kita akan mengumpulkan Tok-Tok Ripe yang besarannya Rp1.200.000 per kakak per tahun atau Rp100.000 per kakak per bulan. Digunakan untuk pelunasan pilun atau pinjaman lunak. Dimohon kepada kita semua jemaat
supaya mulai mencicil atau melunasi bagi yang sanggup. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 789 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, Pintalah kan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat, ketuklah pintu dibuka bagimu. Haleluya, bukanlah makanan saja yang perlu, jaminan hidup manusia. Firman Allah itu yang paling perlu. Haleluya, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Roma pasal 4
ayat 18 sampai ayat 25. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Mari kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus, maka ada dua hal yang mempengaruhi pola pikir Rasul Paulus untuk menyatakan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma. Yang pertama adalah bahwa sebahagian dari jemaat itu terpengaruh oleh pola pikir, terpengaruh oleh cara berpikir para cendekiawan. Orang-orang yang merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah memahami dan mengetahui kehidupan ini, yang disebut dengan para filsuf. Sehingga dalam perkembangan dan kemajuan zaman pada saat itu, mereka lah yang dianggap sebagai sumber pengetahuan dan sumber pemahaman, bahkan juga tentang Tuhan. Maka ini bisa kita kaitkan pada saat ini, ketika manusia terus-menerus mengalami kemajuan, manusia terus-menerus mengalami peradaban yang sangat maju, maka sebagian dari manusia saat ini di dunia ini, ketika surat ini disampaikan kepada jemaat Roma, manusia sekarang juga sudah merasa bahwa ia adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca buku Homo Deus yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang profesor dari Hebrew University di Jerusalem, yang mengatakan bahwa saat ini manusia terus mencapai puncak peradaban, puncak teknologi, puncak ilmu pengetahuan, sehingga sebentar lagi manusia itu menyimpulkan bahwa ia adalah Homo Deus,
Tuhan bagi dirinya sendiri dan Tuhan bagi dunia ini. Dan pada saat yang sama ia menyangkal keberadaan Tuhan atas dunia ini, yang mengatur bahwa dunia ini adalah dalam kuasa dan kemampuan Allah saja. Manusia menjadi Tuhan atas dunia dan manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ujian dan kehidupan umat manusia saat itu di Roma telah menjadikan jemaat itu bertanya-tanya tentang Tuhan dan kuasanya, tentang Tuhan dan juga pengharapan manusia akan kuasa Allah dan kuasa Tuhan menaklukkan bumi ini dan seluruh dunia. Dikaitkan juga dengan umat Kristen pada saat itu mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak penindasan, mengalami banyak penderitaan, sehingga umat Tuhan itu menjerit dan meminta kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong dan menopang mereka dalam berbagai penderitaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus mencontohkan kisah yang sangat melekat dalam hati umat Israel, yaitu tentang Abraham. Paulus mengutip kisah yang sangat dikenang, yang sangat diketahui, yang sangat dekat dengan kisah umat Israel, yaitu tentang Abraham. Maka lihatlah Abraham, kata Rasul Paulus. Maka perhatikanlah hidupnya. Maka contohlah Abraham. Abraham itu apa? Tentu Abang Pendeta tidak akan mengulangi kisah Abraham karena kita sudah mengetahuinya. Tetapi yang digarisbawahi oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bangsa dan dari keturunannya akan dijadikan umat yang besar. Tidak ada dasar untuk berharap. Itulah sesungguhnya Bapak Ibu iman yang ingin digugah bagi kita pada hari ini. Tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada pintu yang sedang terbuka. Tidak ada probability. Mustahil. Tetapi bagi Tuhan, Lukas 1 ayat 37, tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada pintu yang tertutup. Dan tidak ada pengharapan yang sirna. Itulah yang disebut dengan iman Abraham. Karena sesungguhnya Abraham itu, sebagian orang mengatakan ini jangan-jangan bodoh ini Abraham ini. Atau dungu. Sudah kaya, di Ur Kasdim, lalu Tuhan pergilah. Pergi saja, tidak tanya-tanya mau kemana, apakah di sana akan tetap kaya, apakah tanahnya subur di sana. Lalu kata Tuhan pergilah, pergi. Tanpa tanya, tanpa syarat. Jadi orang kadang mengatakan ini jangan-jangan bodoh dia. Tidak bertanya-tanya, pergi saja. Lalu kata Tuhan, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Umurnya sudah 100 tahun, Sarah 90 tahun, tidak punya anak. Kalau saya mungkin berkata begitu kepada Tuhan, ini jangan-jangan Tuhan bermain-main. Jangan-jangan Tuhan mengalesengi ini. Nyindir. Saya sudah tua, rahimnya sudah tua, keturunanmu menjadi seperti bintang dan seperti pasir. Satu pun tidak ada. Tidak ada dasar berharap. Tidak ada pintu yang sedang terbuka. Probabilitasnya minus. Tidak ada sama sekali hal yang memungkinkan
Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa dan bapa orang beriman. Lalu ketika anak itu diberikan, yaitu Ishak, satu-satunya, Tuhan mengatakan kepada Abraham, berikanlah anakmu persembahan bagiku. Anak satu-satunya, tapu ni pusu-pusu, urak ni hati-hati, todi-todi. Molo mati itu mago memati au. Molo alak Batak, kan begitu ya kalau orang Batak. Holanido tapu ni hati-hati, tapu ni pusu-pusuku, urak ni hati-hati, todi-todiku. Kalau ia mati, rohku mati. Demikian kira-kira orang Batak memahami. Tetapi diberikan saja. Dia umai kata Tuhan dikasih. Sudah lama ditunggu ratusan tahun, diminta Tuhan dikasih. Ini Abraham bodoh? Tidak, Bapak Ibu. Dia apa? Beriman. Apakah dia tidak mengerti tentang hidupnya? Mengerti. Tetapi mengapa Abraham menjadi seperti itu? Ia beriman. Ia percaya. Meskipun pintu begitu tertutup rapat, tidak ada kemungkinan bagi dia untuk bapa segala bangsa, untuk punya keturunan karena rahimnya sudah tua dan ia sudah mandul. Tetapi ia percaya selama nafas masih ada dalam tubuhnya dan selama jantung masih berdetak, maka tidak ada hal yang menjadikan setiap orang yang percaya untuk berhenti berharap, untuk percaya bahwa dunia ini masih dikuasai oleh Allah, bahwa dunia ini masih dalam kekuatan Tuhan. Dan itulah iman Abraham yang diperhitungkan menjadi kebenaran bagi dia, sehingga ia dikatakan opung ni naporsea, bapa orang beriman dari segala bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga yang ingin digugah bagi kita pada saat ini. Ini juga yang ingin dipanggil Minggu Remeni Sere hari ini. Bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang sepertinya dalam perjalanan hidupnya seperti orang-orang Kristen pada saat itu, tertindas seperti umat gereja mula-mula, teraniaya seperti Rasul Paulus dikejar-kejar. Bagi mereka-mereka yang merasakan hidupnya saat ini dalam penderitaan, gambaran kisah hidup gereja mula-mula yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesesakan. Bagi orang-orang yang saat ini mendengarkan firman ini, yang baginya mungkin tidak ada lagi harapan bagi dia, orang-orang yang merasakan sakitnya tidak ada obatnya, yang merasakan kekerdilan karena belum mendapatkan keturunan sudah puluhan tahun, bertahun-tahun, dengan uraian air mata berdoa kepada Tuhan, tetapi belum dibukakan pintu bagi hidupnya untuk mendapatkan anugerah sebagaimana orang lain telah diberikan Tuhan anugerah bagi mereka. Firman ini menjadi kekuatan sekaligus pemompa semangat bagi mereka-mereka yang dalam sakit menahun bertahun-tahun. Bahkan bagi setiap pasien yang sakit dengan vonis dokter tidak lama lagi hidupmu akan berakhir, atau dengan vonis dokter bahwa tidak ada lagi obat bagi penyakit. Alang mana tabu-tabui ai tiboha jonok tikim, kata para medik atau para dokter. Kisah ini
panggilan ini, firman ini juga menjadi penguat semangat bagi mereka-mereka yang merasa terpinggirkan dalam hidupnya di dunia ini. Ketika Tuhan mengizinkan bagi dirinya pencobaan yang berat, pencobaan yang bertubi-tubi, pencobaan yang menjadikan beban hidupnya terasa sangat berat, dan sebentar lagi akan mati karena ia sudah berada di titik nadir, di jurang kematian, dan selangkah lagi hidupnya mungkin akan berakhir. Maka orang-orang seperti itu, saudara-saudara, dipanggil Tuhan hari ini, yang tidak punya dasar, yang tidak punya landasan, yang tidak memiliki alasan untuk berharap, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berharaplah senantiasa, percayalah terus, biarlah imanmu tidak menjadi lemah karena dunia ini, tetapi seperti Abraham, ia percaya, ia yakin, ia berharap akan Tuhan dan kuasanya yang akan mengingat janjinya, yang akan mengingat karunia-Nya kepada Abraham dan kepada kita semua. Masihkah iman seperti Abraham ini terpelihara kepada kita? Masihkah kita percaya akan kuasa Tuhan? Sudahkah kita terus memelihara hubungan kita dan keyakinan kita akan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan kita sudah bersandar kepada pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, bahwa semua orang di dunia ini adalah ketika ia berusaha dengan sekuat tenaganya, sehingga ia sampai pada titik-titik dan momen tahapan hidup tertentu, adalah karena didasarkan usaha dan kemampuan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan egosentrisme. Atau kita tidak lagi percaya bahwa Tuhanlah yang mengkehendaki semuanya ini terjadi, dan di dalam kehidupan kita itu meskipun terasa berat dan berliku, tetapi pada saat yang sama Tuhan sedang membentuk kita dan mendesain, merancang hidup kita menjadi seperti yang Ia inginkan, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Masihkah kita yakin bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita? Saya coba mengutip kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang bersaksi di dunia ini. Seorang bapak ketika mau berangkat pulang kampung dari Bonapasogit, kisah tahun 2023 yang lalu, mengatakan berdoa, Bapak lucu sekali ini minta berdoa, biasanya langsung tancap gas. Lalu si bapak itu mengatakan, kita harus berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini ada di tangan Tuhan, katanya. Lalu mereka berdoa, menyerahkan perjalanan pulang dari Bonapasogit ke sini, ke Pulau Jawa ini. Dan tidak berapa lama mereka kecelakaan. Mobil mereka berguling-guling. Tetapi puji Tuhan, mereka tidak mengalami cedera. Lalu si bapak itu mengatakan, Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, tetapi membungkus kita dengan kuasanya. Karena Ia masih ingin
kita berkarya dan bekerja menjadi berkat bagi dunia ini. Begitu kesaksian si bapak ini. Dan mereka tidak mengalami cedera sedikit pun. Kisah yang kedua, ibu bapak, pernahkah bapak ibu mendengar kisah tentang Margaret, seorang perempuan yang menulis sajak footprints, jejak kaki. Ketika Margaret dengan segala pergumulan hidupnya yang berat, hendak berteriak di sebuah pantai. Biasanya kalau orang yang sedang mengalami ujian yang berat, ia menyendiri dan berteriak sekuat tenaganya, melampiaskan dan menghempaskan segala pergumulannya yang begitu berat. Demikianlah Margaret ingin pergi ke pantai yang tidak berpenghuni, tidak ada orang. Ia ingin berteriak sekuat tenaga, menjerit karena pergumulan hidupnya yang begitu sangat berat. Dan ketika ia berjalan di tepi pasir itu, ia mulai berdoa kepada Tuhan sebelum ia nanti menjerit, atau mungkin akan bunuh diri, atau mungkin akan mengakhiri hidup, menghempaskan tubuhnya ke laut untuk dihanyutkan dan ditenggelamkan. Maka ia mulai menjerit kepada Tuhan, "Oh God, where are you?" Katanya kepada Tuhan dalam sajaknya itu, "Tuhan, di mana kamu? Di manakah engkau?" Dalam sajaknya itu, ketika ia bertanya-tanya kepada Tuhan, "Di manakah Tuhan?" Maka ia mulai menuturkan pergumulan hidupnya yang berat. Di antara orang Eropa, "Mengapa Tuhan engkau mengizinkan aku terlahir dengan kondisi berbeda dari orang lain?" Margaret itu pendek. Kalau 147 cm untuk orang-orang di Amerika dan Eropa itu sudah termasuk pendek. Dia punya tubuh mungil 147 cm. Maka orang-orang di sekolahnya sering mengejek dia, mulai tahu tarik si samekoton katanya. Tahu samekot? Hamur mandok konida ngau na. Hamur ngau mandok koba. Itu berpendek dia. Jadi dia diejek, dia sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Lalu kemudian, "Oh God, where are you?" katanya, "Di mana kamu?" Ia hempaskanlah semua penderitanya, menangis dia di tepi pantai itu, menjerit-jerit dia kepada Tuhan. Dalam jeritannya kepada Tuhan, Tuhan hadir. Tiba-tiba Tuhan datang. Mungkin karena kedekatannya berdoa, ia merasa Tuhan Yesus di sampingnya. Dan dia sedang berjalan sambil berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Saat itu, ketika ia berkata, "Aku orang Jerman. Maka ketika aku berbahasa Inggris dengan logat Jerman, orang-orang mengejekku. Aku tidak diterima bekerja karena logat dan bahasaku. Belum lagi tubuhku, belum lagi keluarga kami yang begitu banyak pergumulan." Dan Tuhan Yesus yang di sampingnya mengatakan, "Oh begitu," katanya. "Oh God, where are you? Di mana kamu ketika aku dihina, dipinggirkan, tidak diterima dunia ini?" Lalu Tuhan berkata, "Oh begitu," katanya. Lalu dengan sedikit putus asa, ia memperjelas apakah benar-benar Yesus yang ada di sampingnya. Lalu ia melihat, jangan-jangan ini hanya bayangan.
Jangan-jangan ini fata morgana. Seperti imanku yang sekarang seperti bayang-bayang dan fata morgana, kata Margaret. Lalu ia menoleh ke belakang. Benar saja, jejak kaki itu hanya ada 2. Lalu ia berkata, "Oh God, terakhir, where are you?" Karena jejak kaki itu ternyata hanya 2. Engkau tiada, katanya kepada Tuhan dalam sajaknya. Lalu Tuhan berkata, "Margaret, jangan kamu kira jejak kaki itu jejak kakimu. Jangan kamu kira jejak kaki di prints itu, di pasir itu adalah jejak kakimu. Itu jejak kakiku. Karena sesungguhnya kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu menahan segala penderitaan, kesukaran, pergumulan, kesulitan hidupmu. Akulah yang telah menopang engkau. Akulah yang telah menggendong engkau, sehingga engkau mampu dan sanggup hingga pada saat ini ada dalam hidupmu, dalam segala perjuanganmu, dalam segala pergumulanmu. Itu bukan karena kemampuanmu, itu sesungguhnya bukan karena kekuatanmu, tetapi karena topangan tangankulah dan iringan perjalanan hidupmu. Aku telah mengangkat engkau, aku telah menggendong engkau. Yesaya 46 ayat 4. Aku telah membawa engkau dalam perjalanan hidupmu. Maka tetaplah kuat, tetaplah teguh, tetaplah berharap kepada Tuhan sebagaimana imanmu yang tidak pernah lemah dalam perjuangan hidupmu. Kata Tuhan Yesus kepada Margaret. Tiba-tiba Margaret terkesima, tiba-tiba ia terpana. Ia mengira kekuatannya lah yang ia andalkan sehingga ia sampai pada perjalanan saat ini. Ia mengira bahwa kemampuannya lah, bahwa kepintarannya lah, bahwa kesalehannya lah yang menjadikan ia sampai pada titik saat ini. Ia tersadar bahwa sesungguhnya ia hanya debu, bahwa sesungguhnya ia hanya tanah, dan Tuhanlah yang membentuk dia seperti apa sampai saat ini. Maka ia memuji Tuhan dalam hidupnya. Berangkat dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan saja yang sanggup dan mampu menata kehidupannya, menata hidupnya. Meskipun dunia ini tidak akan pernah melepaskan kita dari berbagai pergumulan dan kesukaran hidup, tetapi Tuhan akan terus-menerus berkarya dan bekerja untuk membuka pintu yang tertutup, untuk menopang orang-orang yang lemah di dalam pengharapannya, dan dia akan ditolong dan ditopang oleh Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya. Itulah dasar kita, Ibu Bapak. Apakah ngalam tuguno yang ngaporsyota dukta bigi kisah ni si Abrahamo? Apakah iman kita semakin teguh, semakin dikuatkan? Sudahkah kita terus mengaku, ya Tuhan, Engkaulah yang mengatur dunia ini dan segala isinya? Maka selama nafas belum berhenti dan selama jantung masih berdetak, bagi orang-orang yang mungkin pengharapannya tertutup pintu rapat-rapat, bagi orang-orang yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya ia mengalami pergumulan hidup yang hebat, firman Tuhan berkata hari ini, jangan pernah berhenti percaya meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada alasan, tidak ada bagi kita sesuatu yang meneguhkan kita untuk berharap akan impian kita. Tetapi bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya,
imannya tidak pernah menjadi lemah. Karena apa? Karena Abraham telah diberikan dan diwujudkan Tuhan janjinya, sehingga ia meskipun sama sekali probabilitasnya kecil, tetapi ia tidak pernah berhenti untuk percaya. Dan itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita hari ini, Ibu Bapak. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti untuk beriman. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Maka kalau kita melihat terus firman Tuhan yang mengatakan, berimanlah, percayalah. Hal yang pertama dibahas di Roma 3 sebelum bab ini, yang mungkin tidak berdasar bagi kita apa, Ibu Bapak? Selamat. Tidak ada dasar kita untuk selamat. Tidak ada sedikit pun harapan bagi kita untuk mendapat karunia. Roma 3 ayat 23, ayat 15 sampai 23 membahas manusia sudah berdosa semuanya. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita ini berdosa. Tidak ada lagi landasan bagi kita untuk masuk surga. Tidak ada lagi dasar bagi kita untuk selamat. Tetapi ketidakmungkinan itu, kemustahilan itu ditebus oleh Yesus. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi bagi Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit dari antara orang mati, diserahkan demi pelanggaran kita, dialah jalan bagi kita untuk mendapatkan karunia keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Oleh Yesus keselamatan itu mungkin. Oleh Yesus keselamatan itu ada. Oleh Yesus keselamatan itu adalah sebuah hal yang didapatkan oleh orang yang percaya, meskipun tidak ada dasar bagi kita untuk selamat. Tetapi karena Yesus kita selamat, karena Yesus kita mendapatkan karunia penebusan dalam darahnya yang telah dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada dasar bagi kita untuk kudus, karena semua manusia telah berdosa, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Yesus yang tidak berdasar itu menjadi mungkin, karena Yesus yang tidak berlandasan itu menjadi ada, yaitu oleh penebusan Yesus Kristus. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin dalam hidupmu adalah sebuah keniscayaan. Maka hari ini katakan, jangan berhenti berharap meskipun tidak ada landasan. Tetapi karena Yesus, tetapi oleh Yesus, sebuah keniscayaan itu dan kemustahilan itu ada dalam hidup orang-orang yang tidak pernah berhenti percaya. Dan imannya tidak menjadi semakin lemah. Memang ini ujian bagi kita ini menyebabkan kita menjadi lemah iman kita. Kadangkala iman kita tidak sanggup untuk menanggung semua kesukaran yang kita alami. Seperti Margaret, iman kita bisa menjadi lemah. Iman kita bisa menjadi hampa. Iman kita bisa menjadi kosong. Sehingga kita mengatakan bahwa tidak ada lagi gunanya berdoa. Tidak ada lagi gunanya memanjatkan permohonan itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena dasarnya tidak ada lagi, landasannya tidak ada lagi. Bapak Ibu, apakah ada dasar bagi Sarah untuk melahirkan 90 tahun? Tidak ada. Apakah ada landasan bagi seorang mandul bisa melahirkan? Tidak ada. Tidak ada dasarnya itu. Dasarnya hanya iman. Maka selama Tuhan mengatakan tidak, selama Tuhan mengatakan cukup, selama Tuhan belum mengatakan berhenti,
jangan kita berhenti untuk berharap. Meskipun tidak ada landasan, meskipun tidak ada dasar, tidak ada alasan bagi kita untuk optimis bahwa kita akan menang. Tetapi selama Tuhan mengatakan tidak, maka semua bisa terjadi. Apapun itu, semua bisa mungkin. Apapun itu bagi orang-orang yang imannya tidak menjadi lemah. Karena bagi Tuhan semua bisa, semua mampu, semua sanggup dalam kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang Ia berikan. Dan itulah kemuliaan Tuhan yang kita terus yakini dan kita terus percayai. Maka jangan berhenti berharap, ibu bapak yang sudah tua, berharap umurnya 100 tahun. Persea doa mau kena metuai 100 tahun umur muna. Persea ya berharaplah kepada Tuhan. Persea doamu nasuadong anak kon narope bu mari anak kon yang belum punya anak, masih punya harapan untuk memiliki anak. Persea agak naik nama tongon alana ngalam tidak berdasar. Mungkin saja semakin tidak berdasar kan, semakin tidak ada landasan. Percayakah kita bahwa anak-anak kita akan sukses meskipun mungkin ia tidak pernah ranking, tidak berprestasi, tidak menjadi orang-orang yang menonjol dan terdepan senantiasa? Percaya. Karena iman itu percaya saja. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan menolong engkau. 1 Petrus 5 yang menyebutkan molo bahasa Batak terus doi jabitaku. Kalau serahkan itu bagaimana? Amanginang. Tinggakon katanya. Tinggakon itu tinggang. Itu tinggang, tahu tinggang? Tinggang itu terhempas, terjatuh itu tinggakon. Tinggang itu terjatuh. Jadi saya begini, tinggakon ma holsoni roham. Saya hempaskan ke depan atau saya hempaskan ke belakang. Jatuhkan dan yakin bahwa engkau tidak akan terluka karena tangan Tuhan akan segera menopang. Karena tangan Tuhan akan segera menolong. Sehingga meskipun kita terjatuh ke tanah sekalipun, kita tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita percaya. Itulah sesungguhnya beriman, yaitu percaya saja kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasarnya, percaya saja kepada Tuhan. Walaupun tidak ada kemungkinannya apa-apa, percaya saja kepada Tuhan. Karena beriman adalah percaya kepada Tuhan tanpa syarat, tanpa tanya. Dan demikianlah Abraham mengikuti Allah, mengikuti Tuhan dengan imannya yang begitu besar sehingga diperhitungkan kepadanya. Iman itu menjadi sebuah kebenaran bagi Abraham. Maka ia patut disebut bapa orang percaya, nenek moyang orang yang percaya. Karena sesungguhnya teladan iman itu ada bagi Abraham yang telah ditunjukkannya bagi setiap orang yang tidak berlandas untuk hidup saat ini. Sebelum nafas berhenti, sebelum jantung tidak berdetak, jangan seorang pun pengikut Kristus berhenti berharap meskipun tidak berlandas. Karena sesungguhnya iman itu, beriman itu adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menumbuhkan iman kami hari ini, sehingga kami tidak berhenti berharap meskipun tidak berlandas. Tidak ada pintu yang terbuka bagi kami, tidak ada harapan,
tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil karena kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Ya Allah, kami kiranya nyatakan jugalah kasih setia-Mu bagi orang-orang yang berharap hari ini akan Tuhan, yaitu orang-orang yang menderita, mereka-mereka yang sakit, yang mungkin sudah divonis dokter hidupnya tidak akan lama lagi. Tuhan, bekerjalah dan berkaryalah bagi Inang Ruth, bagi Opu Ciko, Opu Aurelius, Kenny Sinaga, Inang Imelda, dan Amang Sidabuke. Tuhan, biarlah meskipun tidak berlandas mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan, kalau Tuhan mengingat kasih setia-Mu, maka berlakulah, maka nyatalah kehendak Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Terkhusus juga hari ini kami berdoa buat anak kami, Josia Lubis. Tuhan, yang Tuhan izinkan Tuhan dalam kecelakaan. Saat ini kami percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kau tumpangkan tangan-Mu di bagian tubuhnya yang terluka dan di kepalanya yang pendarahan, sehingga Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami. Kami hanya debu yang Tuhan jadikan manusia. Engkau yang menenun kami dan merajut kami menjadi mulia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, Engkaulah yang mempunyai. Maka ketika Tuhan berkarya, bekerja, berkehendak, maka tiada satu pun dari bagian tubuh kami ini yang tidak pulih, yang tidak sembuh. Karena itu Tuhan, Kau tumpangkan tangan-Mu bagi anak kami, sehingga ia boleh tersadar kembali, dan boleh sehat kembali, dan boleh pulih kembali. Kami berdoa untuk kesehatannya ya Tuhan. Di rumah sakit manapun ia dirawat saat ini, biarlah Tuhan, Engkau yang memberkatinya, dan Engkau yang menyembuhkannya, yang memberkati seluruh karya para medik, dokter, rumah sakit, obat-obatan, yang menyembuhkan anak kami Josia Lubis saat ini. Kami juga Tuhan berdoa bagi anak Opu Nikolas, Nyonya Sihombing, Boru Manurung. Tuhan, Hendra, biarlah di rumah sakit kalian juga dirawat saat ini. Kau berkati seluruh penanganan obat-obatan. Berdoa juga Tuhan buat Opung Abigail, Boru Sibarani, dirawat di rumah sakit. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang seperti Sarah, yang saat ini Tuhan menanti-nantikan, rindu dan berharap anugerah Tuhan dalam Hagabion, kehadiran anak di tengah rumah tangga mereka. Kaulah yang memberkati seluruh rahim para ibu, sehingga seperti Maria yang rahimnya diberkati, menjadi perantara kelahiran Yesus, bayi itu Tuhan ada di dalam perutnya. Kau berkati rahim para ibu untuk mengandung dan untuk berharap Hagabion, sehingga di dalam berkat dan karunia Tuhan bagi para keluarga yang menunggu, menanti-nantikan, rindu dan berdoa setiap waktu, setiap tahun. Tuhan, Kau berikanlah kehadiran anak bagi keluarga mereka seperti Sarai yang memberkati keluarganya kehadiran Ishak. Demikianlah keluarga hari ini berharap
akan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk memberikan kehadiran anak laki-laki dan anak perempuan bagi mereka yang merindukan sampai saat ini Tuhan. Dengan linangan air mata dan permohonan doa, mereka berdoa kepada Tuhan, ya Allah kami, nyatakanlah berkat-Mu kepada mereka, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Di tengah keluarga mereka diberkatilah kehadiran anak Hagabeon di tengah keluarganya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini dan minggu ini, Kau berikan panjang umur dan sukacita bagi mereka. Berdoa juga bagi peparan keluarga Bapak Sitong Munte yang meninggal dunia, biarlah Engkau yang menghiburkan. Berdoa bagi keluarga Sitanggang Borsi Matupang dan keluarga Pengaribuan Borsi Lalahi yang menjadi jemaat baru hari ini, Kau berkati dan perlengkapi sukacita hidup mereka. Berdoa bagi Andre, Nenggolan dan Jennifer Munte yang akan menikah, biarlah kasih semakin didewasakan dan didekatkan bagi mereka. Berdoa juga Tuhan bagi proses perpindahan Amang Pendeta. Saat ini kami Tuhan mengumpulkan perlengkapan mobiler di rumah pendeta Usional. Dan Kau berkati jemaat yang sudah memberikan partisipasinya dari Amang Cia Sirait, Borsi Tumorang, keluarga Brigjen Hutajulu Inang Dr. Sondang Borsi Lalahi, keluarga Pasaribu, Boru Panggabian Upuguen, NN, keluarga Situ Air Siahan, Boru Tambunan dari Duren Sawit, keluarga Bapak Martin Sitorus, Tuhan, yang sudah memberikan partisipasinya untuk proses perpindahan Bapak Pendeta, biarlah Engkau semakin tambahkan sukacita. Dan hari ini kami mengumpulkan persembahan untuk proses perpindahan tersebut, memperlengkapi perumahan hamba-Mu untuk semakin dilengkapi dan diberangkatkan dengan sukacita dari rumah pastori, sehingga di dalam kekuatan dari Tuhan juga memberitakan firman-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga Jer Pardede, Borusi Mangun, Borusi Tumorang, Upu Yeslin. Tuhan tambahkan Pahopu, biarlah Tuhan Kau berkati Pahopunya dan orang tuanya yang Kau anugerahkan kebajikan. Kami juga berdoa bagi keluarga Sintua Tagaul, Boru Pardede, Kau tambahkan sukacita bagi hidup mereka. Dan seluruh kami yang mengikuti ibadah di gereja ini dan live streaming, kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami, bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berkehendak dalam dunia ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dan juga khusus amplop untuk mobiler rumah pendeta fungsional. Dan
berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.